Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog bersama Bupati Jember, Bapak Hendy dan juga Bapak Jalal. Terima kasih, masih semangat ya Pak ya. Ini di tengah udara yang makin menghangat, tapi tetap semangat untuk masyarakat Jember. Pak Jalal, tadi kita sempat menyinggung soal akses yang sempat dibangun dan ini akses luar biasa Bandara Noto Hadinegoro. Sebenarnya bagaimana menurut Pak Jalal untuk bisa mengembangkan lagi aset yang kita miliki ini Pak? Ya. Saya agak serius ini kali ini ya, agak serius saya karena menyangkut masalah otonomi daerah, menyangkut masalah manajemen pemerintah Republik Indonesia. Ini juga Pak Bupati bisa juga mendengar dari saya. Jadi ada sebuah proses ketidakadilan antar pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Sekarang APBD Jember berapa? Katakan sekitar 4 triliun. Ya. Paling PAD-nya sekitar 100 triliun. Jadi 3 triliun dari pemerintah. Mestinya kita 10 triliun. Tapi bahwa, saya mohon maaf ya, ini bagian daripada yang tidak terpikirkan, yang harus diperjuangkan. Saya sudah perjuangan dulu hampir 10 tahun, tapi tidak pernah berhasil, baik kepada gubernur maupun kepada pemerintah Republik Indonesia. Ini ada kaitannya tadi. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Kita hanya dapat 20%. Yang 80% miliknya Pak Gubernur. Gubernur kita, pemerintah provinsi untuk apa? Uang begitu besar. Padahal tanggung jawab untuk mengangkat harkat martabat masyarakat ada pada bupati dan wali kota. 80% dikalikan 37 kabupaten dan kota Jawa Timur. Gede banget itu, luar biasa. Makanya yang jadi gubernur banyak seneng gitu ya. Tapi yang jadi bupati kasihan, tanggung jawabnya di bupati. Artinya bahwa saya sudah kirim surat resmi dan seluruh bupati wali kota Jember tak asal kalau saya. Jawa Timur saya tembusi, tapi tidak ada reaksi. Saya minta 50-50 lah. 50-50, 50% kabupaten, 50% provinsi. Dia 50% kali 30 sekian kabupaten kota kan sudah banyak. PKB aja sudah berapa ratus miliar kita itu. Satu, itu ya. Nanti itu teknis biar Pak Bupati. Yang kedua, kita ini tadi ngomong masalah kebun, kaitannya dengan bandara, karena bandara kita ada di tanahnya BUMN. Ya. Kita ini sepertinya kayak dijajah sama VOC zaman dulu. Potensinya luar biasa. Mestinya hasil PTP itu masuk juga kepada kas daerah, kepada masyarakat. Kita bikin jalan, aksesnya di dalam lingkungan kebun, kita bangun penerangan, kita bangun sekolah, kita bangun puskesmas, itu di wilayah kebun semua. Tapi kita nggak dapat apa-apa. 1 rupiah pun dari perkebunan dapat. 1 rupiah nggak dapat. Bahkan pajak bumi bangunannya mereka langsung kepada pusat. Padahal masyarakat kita yang kerja di kebun, Pak Bupati yang membiayai. Saya pernah protes sama Pak Dahlan Iskan waktu Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Nggak didengarkan. Mestinya enggak gitulah. Jadi harta kekayaan masyarakat Jember yang sudah ratusan tahun sampai sekarang itu diangkut semua ke Jakarta. Diangkut semua ke Jakarta. Kita enggak dapat apa-apa. 1 rupiah pun Pak Bupati. Dan ada suatu persaingan yang tidak sehat di Indonesia ini antar kabupaten bikin itu semua. Kalau disuruh bikin semua terus kan enggak payu terus gitu ya. Jadi mesti kalau bagian timur seperti itu. Kalau teman ada ya cukup itu Jember, tapi kita tetap rawat dengan baik untuk sebuah kedaruratan atau apa dan sebagainya dan sebagainya. Artinya bahwa terakhir bahwa BUMN lepaskan itu untuk Jember. Bandara itu lepaskan sehingga Bupati ini tidak tanggung-tanggung, tidak ragu-ragu untuk apa meneruskan. Ini kan ragu-ragu. Nanti diambil kalau enggak. Nah, gini aja kalau gitu. Kalau enggak diberikan kepada pemerintah itu tanahnya sudah di stop aja, bukan di stop bandaranya, jalan-jalan yang menuju ke akses kasih portal aja. Yang bisa keluar masuk Bupati. Iya. Ada, sampai berapi-api dia Pak. Ayo store dulu kan gitu. Atau kasihkan orang itu tanahnya HGO tiap 30 tahun diperpanjang kok diminta terus dan itu nggak dimanfaatkan kan. Kecuali dimanfaatkan ditanam pohon jati, tanam pohon karet, tanam apa? Enggak, dibiarkan terlantar. Jadi itu persoalan ketidakadilan antara pemerintah pusat sama pemerintah. Kasihan pemerintah kabupaten, bupati dikasihan. Karena tentunya akses ini merupakan hal yang sangat penting, vital sekali begitu ya untuk memajukan semua sektor yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kuncinya ada di akses. Ini jago sebenarnya, ini jago sebetulnya. Jadi di Jember itu kita nggak bisa melihatkan lewat kereta api. Di Cirebon itu ada terminal peti kemas. Kalau itu ditingkatkan lagi, wah lebih. Jadi lewat sana aja ya. Jadi tidak hanya komoditas dalam pengertian apa tembakau atau garmen sebagainya. Jadi mungkin
Surabaya maupun di tempat-tempat yang lain, yang kota besar, Jakarta itu kesulitan untuk material. Misalnya batu piring, pasir, atau batu kali, atau pasir itu pakai itu aja udah lebih murah itu. Jadi mungkin bisa ditingkatkan transportasi darat, kereta api, tidak bandara, tidak efektif. Ya. Dan tentunya ini juga menjadi catatan besar ya Pak Hendy, karena dengan akses ini luar biasa, semua potensi bisa kita makin bangkitkan lagi begitu. Salah satunya adalah potensi seni yang kita menjadi satu-satunya karnaval hingga kancah internasional bahkan. Nah, kalau melihat Pak Hendy saat ini banyak sekali kelompok-kelompok seniman yang ada di Jember, bagaimana upaya untuk bisa mengembangkan mereka? Ya. Jadi saya meneruskan masalah bandara tadi sedikit. Saya menyampaikan informasi saja. Apa yang disampaikan Pak Jalal itu semua benar, benar, dan kami sedang berjuang ke sana Pak Jalal. Dan itu kebetulan saya juga sebagai ketua Bupati Jawa Timur, saya ketuanya, Korwilnya saya ketuanya. Dan itu sudah saya sampaikan, saya teruskan ke Apkasi pusat untuk teruskan ke Presiden untuk ada satu kebijakan tertentu tentang bagaimana pola masalah pajak bagi hasilnya dan lahan-lahan yang tidak terpakai. Dan menjawab tentang seni, kita Jember ini justru gudangnya seni. Kami punya ribuan jenis tarian di Jember dan kami sudah ada datanya semua. Salah satu ada J Club, Jember Creative Laboratorium. Itu free of charge, nggak usah bayar. Sekarang ngantri banyak itu. Jadi Dinsos saya pindahkan, Dinsos itu mantan kantor Dinsos karena kantornya tuh punya sejarah ya punya sejarah yang cukup lama, gedung kantor Dinsos kok nggak tepat untuk Dinsos itu. Sudah Dinsos saya pindahkan ke satu tempat yang lain dan itu saya perubah untuk museum seni, tempat seni untuk J Club itu untuk siapapun main seni di sana bebas, nggak usah bayar, cuma dibersihin aja, main bersih-bersih aja, udah lampunya kami yang bayar semuanya. Semua. Dan sekarang rame. Ini salah satu komitmen kita. Komitmen kita yang kedua juga, sebelum kami jadi pertama kali pada saat COVID kan kami awal merintah Jember ini, saya perintahkan saya keluarkan surat kepada seluruh instansi terkait, semuanya termasuk Pemkab, setiap ada kegiatan meeting apapun harus mengikut sertakan seni budaya. Tarian atau musik, patrol, apapun, pokoknya ada hiburannya meskipun cuma 5 menit. Itu bagian untuk bagaimana kita untuk menggerakkan seni budaya Kabupaten Jember. Dan Kabupaten Jember ini kalau sudah ada satu kompetisi nggak pernah nggak juara terus dan terutama seninya juga, seni budayanya. Dan ini akan kami pertahankan terusan seperti itu. Keren sekali. Dan tentunya semua itu mimpi yang harus kita dukung bersama. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat Jember seutuhnya. Pak Jalal, tereda ya, tadi sempat berapi-api nih. Ini sebuah keluhan yang tentunya masih ada di hati begitu ya Pak ya. Namun melihat Jember saat ini, mimpi Pak Jalal untuk kebaikan Jember ke depan seperti apa Pak? Saya kira mimpi saya sama dengan mimpi masyarakat Jember yang 2 juta itu ya, sama lah. Kita sekarang percayakan kepada Pak Hendy bagaimana masyarakat bisa mesem ya, bisa guyu. Sekarang tugas Bupati bagaimana untuk masyarakat bisa guyu, bisa mesem itu ya, dengan keterbatasan yang ada. Yang tadi saya mohon maaf ya, tapi memang kalau bicara itu saya agak sedikit marah, memang marah saya. Bukan marah, kalau sudah pembagian fiskal itu tidak adil. Gubernur, pemerintah provinsi nggak adil, kasihan. Bukan kasihan pemerintah Jember, kasihan pemerintah kabupaten dan wali kota se-Indonesia. Uangnya dibawa semuanya ke Jawa, itu semuanya itu marah saya kalau sudah ingat itu gitu ya, maaf. Jadi tapi biar mereka saya berharap ada ahli yang di bidang ini sehingga bisa mengalokasikan, bisa membuat satu regulasi yang tidak seperti sekarang ini ya. Membuat masyarakat Jember senyum, itu walaupun sederhana berat sekali maknanya Pak. Membuat senyum, seperti senyum sumringah Pak Hendy dan juga Pak Jalal hari ini. Kalau Pak Hendy sendiri, bagaimana mimpi ke depan untuk Jember Pak? Mimpinya banyak dan harus jadi kenyataan. Mimpi yang cepat, dan kami menyampaikan pada teman-teman OPD kami di Pemkab Jember yang punya karyawan 22.800, itu mimpinya jangan lama-lama, mimpinya harus cepat, karena kita harus recovery tidak harus memang lewat mimpi dulu. Perencanaan, mimpi itu adalah perencanaan yang bagus. Terus recovery-nya harus cepat.
Tapi mimpi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya itu harus terprogram dengan bagus. Contoh ya, salah satunya kita mempunyai Gunung Sadeng. Ya, Gunung Sadeng kita punya tambak, saya sampaikan saja pada teman-teman. Kita sekarang ini harus menata sebaik mungkin. Diapakan Gunung Sadeng ini, diapakan pesisir ini ke depan. Karena selama ini dibiarkan terus, maka tidak diberikan regulasi yang bagus, maka ini pemanfaatannya juga tidak akan bisa maksimal untuk masyarakat. Justru saya melihat Gunung Sadeng dan pesisir sampai hari ini kami sedang menata. Belum maksimal semaksimal mungkin. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita tata yang sebaik mungkin agar pijakan anak cucu kita ke depan. Karena Gunung Sadeng ini akan 125 sampai 130 tahun habisnya Gunung Sadeng ini. Dan ini bisa untuk memakmurkan masyarakat Jember. Gitu. Dan ini bisa diekspor, undang-undang boleh di situ, dan ini untuk memanfaatkan masyarakat sekitar Kabupaten Jember. Dan saatnya sekarang lah untuk meletakkan regulasi yang pas untuk dilanjutkan ke depan. Sehingga orang yang mau berinvestasi mempunyai keyakinan, make sure, yakin bahwa investasi di Jember itu juga bermanfaat untuk yang investor juga manfaat lebih banyak untuk masyarakat gitu. Jadi meletakkan clue-clue yang bagus supaya next generation menuju generasi Z nanti Jember ini sudah siap menerima. Tapi yang paling akhir saya garis bawahi, tidak boleh tidak, Jember harus mempertahankan kabupaten yang mempunyai kedaulatan pangan, swasembada pangan ada di Kabupaten Jember. Itu harus dipegang erat-erat, tidak boleh dirubah. Siapapun yang jadi penguasa besok, mungkin 15 tahun, 20, 100 tahun kemudian, tolong jangan dirubah ini. Ini nanti disimpan ini rekaman kami ini. Tolong jangan dirubah Jember. Minta tolong ini. Kami menggugat kalau itu dirubah Jember dari pertanian berubah menjadi yang lain, belum bisa terima. Karena perutnya ini isinya tetap nasi sampai kiamat. Kecuali lahir besok robot lain ya. Karena orang melahirkan itu jadi robot isinya minyak, silakan rubah regulasi ini. Tapi sebelum masih manusia, mohon Jember tetap pertahankan pangan. Kedaulatan pangan, karena kita sudah mendapatkan award Jember salah satu kabupaten terbaik, kabupaten terbaik yang bisa menjadi kedaulatan pangan. Kita bisa swasembada pangan. Kami kemarin menerima award tentang itu Pak Jalal. Ini harus kita pertahankan, pupuk kita siapkan, insya Allah ini akan menjadi cikal bakal pondasi kekuatan Jember. Di samping kita mengembangkan yang lain. Ketahanan pangan yang paling penting. Dan ini perlu di-capture sampai puluhan tahun ke depan ini akan menjadi pengingat, begitu ya Pak ya? Terus, bukan puluhan, terus. Baik. Kalau kata W.S. Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, begitu. Saya merinding sebenarnya melihat dan mendengar mimpi-mimpi dari Pak Jalal dan juga Pak Hendy, begitu. Karena mimpi-mimpi dari sosok pemimpin ini adalah impian dan juga harapan dari masyarakat Jember seutuhnya, begitu. Terima kasih Pak Jalal, terima kasih Pak Hendy, dan sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di talk show kali ini. Salam sehat selalu, semoga tetap bisa menjadi kakek yang luar biasa menginspirasi, menjadi ayah yang idaman, menjadi pasangan yang penuh cinta, begitu ya Pak Jalal dan juga Pak Hendy. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, saya Pia Mediana mohon undur diri. Sekian dialog kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.